Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama yaitu Afrizal Ongki Saputra dengan NIM 102210005. Selanjutnya yaitu Anggita Puspadevi dengan NIM 102210022. Selanjutnya yaitu ada Anis Nur Anjani dengan NIM 102210025. Selanjutnya ada Aprilia Alifatun Nisa dengan NIM 102210027. Yang terakhir yaitu ada Willy Risnanda. Di sini kami akan membahas tentang teknik-teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data kuantitatif. Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data kuantitatif dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu interview, yang kedua yaitu kuesioner atau angket, yang terakhir yaitu observasi. Yang pertama yaitu interview atau wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka maupun lewat telepon. Wawancara terstruktur telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif, jawabannya pun sudah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Selanjutnya, saya Anis Nur Anjani akan membahas poin kedua dari teknik pengumpulan data kuantitatif, yaitu kuesioner, yaitu alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam kuesioner ini, pengumpulan data yang efisien karena peneliti dapat mengetahui variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Kemudian poin yang ketiga yaitu observasi. Dalam menggunakan observasi, cara yang paling efektif yaitu melengkapinya dengan format atau blanko pengamatan sebagai instrumen pertimbangan. Kemudian format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan. Selanjutnya, dari respon peneliti berpengalaman terdahulu bahwasanya observasi tersebut bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan, kemudian mengadakan penilaian kepada skala bertingkat. Misalnya, memperhatikan reaksi penonton televisi, bukan hanya mencatat reaksi tersebut, tetapi juga menilai reaksi tersebut apakah sangat kurang atau tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Subbab selanjutnya adalah teknik-teknik pengumpulan data pada metode penelitian kualitatif. Lazimnya, teknik-teknik pengumpulan data pada metode penelitian kualitatif itu ada 4. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi, dan yang keempat diskusi terfokus atau FGD. Wawancara sendiri ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antar peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh
memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian, atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Selanjutnya adalah observasi. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran real suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Willy. 3. Dokumen. Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendera mata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di dunia Islam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna. Yang keempat, focus group discussion. Metode terakhir untuk mengumpulkan data ialah lewat diskusi terpusat atau focus group discussion, yaitu upaya menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari diri pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, dan apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.